Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, melainkan hanya sedikit. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini kembali kami membahas sesuatu bahasan yang sangat penting, yaitu tentang ruh. Agar pemahaman kita lebih presisi, mari kita simak terjemahan Al-Isra 85 tersebut. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sebagaimana telah dibahas pada beberapa episode yang lalu, bahwa makna sedikit pun ketika digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mutlak, itu menjadi tak terhingga. Karena secara matematis dapat dituliskan bahwa sedikit dikalikan maha tak terhingga, maka hasilnya limit tak terhingga. Untuk itu, kami Jamaah Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara memahami kata sedikit itu menjadi peluang yang amat terbuka, bahwa dengan menggandeng Sang Maha Mutlak, maka kita pun akan mendapatkan limit mutlak. Pemirsa dimanapun berada, mari kita coba mengelaborasi tahap demi tahap. Pada hakikatnya manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmaniyah dan ruhaniyah. Namun karena ruhaniyah itu adalah sebuah entitas dari alam qadim, alangkah baiknya kita elaborasi dulu dari sisi jasmaniyah, agar nanti bagaimana kita memahami kebersambungannya dan hubungannya antara keduanya. Jasad manusia, sebagaimana kita pahami bersama, adalah sebagaimana yang bisa dilihat, diraba, dan didengar, yaitu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu jasad yang terlihat dari luar. Kemudian di dalam ada organ-organ. Secara kasat mata, hubungan antara jasad ini dengan rohani tentu tidak bisa dipahami. Namun kalau kita mencoba elaborasi tahap demi tahap, semisal sistem pencernaan dengan rasa lapar, sistem reproduksi dengan hasrat atau naluri untuk berkembang biak, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya naluri. Naluri itu sifatnya abstrak. Demikian juga dengan organ otak manusia yang dapat diketahui lokasinya di mana, bentuknya seperti apa. Hasil dari otak tersebut adalah berupa akal rasional yang sifatnya juga abstrak. Demikian juga qalb, atau yang umum maknanya adalah sebagai jantung, yaitu untuk merasakan rasa takut, rasa cemas, dan sebagainya. Itu sifatnya abstrak, tetapi jantungnya sendiri nyata gitu. Jadi dengan penjelasan tersebut kita sudah bisa membedakan antara jasad kasar yang dapat dilihat, diraba, dan diidentifikasikan dengan mudah. Kemudian atas fungsi-fungsi jasad kasar itu menghasilkan jasad halus yang sifatnya abstrak. Itulah yang namanya akal rasional, hati, qalb, atau perasaan, atau emosional. Dan satu lagi terkait dengan fungsi faali tubuh kita, itu menghasilkan naluri. Nah, itulah komponen-komponen manusia yang sifatnya materi.
materi itu hanya kompatibel di alam dunia ini, di alam realitas. Dia bisa membaca fenomena-fenomena yang ada di dunia ini melalui pembaca virtual kita, melalui panca indera kita, kemudian akal mengolahnya, kemudian emosional kita berkelindan, maka menghasilkan diri. Nah, tapi diri dalam perspektif lahiriah. Karena manusia terdiri dari dua unsur utama, lahiriah atau jasmaniah dengan batiniah atau ruhaniah, maka kita akan melihat persinggungan di antara keduanya. Jadi sudah jelas ya, kalau urusan jasad itu yang terlihat, teraba, dapat diamati, dan hidup dalam alam dunia ini. Nah, ruhani kita itu sebuah entitas yang berbeda. Dia entitas kodim yang berasal dari alam ruhani. Itu merupakan percikan ilahiyah. Makanya banyak disebut, nanti di episode berikutnya akan kami jelaskan bahwa ruh juga bermakna sebagai cahaya, bermakna sebagai malaikat, bermakna pula sebagai pewahyuan atau Quran. Jadi makna ruh ternyata sangat luas itu. Atau sering kali kita sampaikan bahwa secara sederhana ruh itu di samping sebagai daya hidup, dia juga mempunyai fungsi sebagai potensi nur iman dan nur kitab. Kembali ke kami mencoba kita persandingkan pelan-pelan ya. Tadi kita sudah pahami bagaimana fungsi daripada jasad kita. Maka ruhani kita itu sesungguhnya hidup di alam yang berbeda. Itulah yang namanya alam ruhani. Jadi berbeda, dia tidak hidup di alam duniawi karena tidak kompatibel. Bagaimana mungkin alam kodim itu mendiami alam jasad ini, alam materi gitu. Namun yang luar biasa ini penciptaan Tuhan itu, dia bisa berkelindan dengan materi-materi yang ada di alam jasad ini, di alam realitas ini. Sebagaimana yang sering kita sampaikan juga, hal ini bisa dijelaskan sebagaimana hukum medan kuantum. Satu partikel subatomik itu bisa menempati berbagai posisi di ruang dan waktu yang berbeda. Hal lainnya adalah hukum entanglement, di mana partikel subatomik yang sejenis itu bisa saling terhubung walaupun berbeda ruang dan waktu yang sangat jauh bedanya. Nah, fenomena tersebut bisa menjelaskan ketersambungan antara jasad kita dengan rohani kita. Rohani kita ada di sebelah kehidupan kita, itu bisa berinteraksi atau menyatu dalam satu kesatuan. Itulah yang namanya diri manusia. Jadi sekarang sudah jelas ya, diri atau nafs atau kesadaran adalah hasil interaksi dari jasad halus kita dengan ruhani kita. Jasad halus itu terdiri dari naluri, dari akal, dan emosional atau hati gitu. Jadi interaksi tersebut menghasilkan kesadaran. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita pahami. Di level manakah kesadaran kita? Kesadaran kita itu bertingkat-tingkat. Bahkan di alam dunia ini kita mengenal dua jenis kesadaran. Pertama adalah kesadaran alam bawah sadar, kemudian yang kedua kesadaran alam realitas. Kesadaran alam bawah sadar yaitu ketika yang memenuhi atau yang mendominasi kesadaran kita adalah alam bawah sadar kita. Jadi halusinasi, kemudian mimpi-mimpi, khayalan itu ada di alam bawah sadar kita.
Namun jangan pula dimaknai bahwa alam bawah sadar itu tidak mempunyai potensi. Itu banyak sekali justru dieksploitasi oleh orang-orang tertentu. Misalnya praktek-praktek ilmu kejiwaan, kemudian katakanlah dukun-dukun, kemudian termasuk ulama-ulama juga yang bermain di ilmu karomah sesungguhnya memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Bisa itu berupa ilmu hipnotis. Intinya ketika manusia dieksploitasi bukan dari akal rasionalnya, hampir pasti dia mengeksploitasi alam bawah sadarnya. Dan yang jelas alam bawah sadar itu kualitasnya lebih rendah dari alam realitas itu. Kemudian manusia yang pada umumnya yang menggunakan rasionalitasnya, yang menggunakan akalnya, maka dia hidup di alam kesadaran. Nah inilah kesadaran-kesadaran tersebut masih dalam perspektif kesadaran duniawi. Nah bagaimana kita untuk masuk ke dalam kesadaran ruhani? Ruhani adalah sebuah entitas dari alam qadim. Dia berdimensi lebih tinggi, makanya dia dinamakan alam di atas kesadaran. Itulah yang namanya kesadaran ruhani. Karena kesadaran ruhani ada di level tertinggi, maka dia bisa mengkontrol kesadaran yang ada di bawahnya. Nah, sekarang bagaimana praktek untuk naik dimensi agar kesadaran kita naik kepada kesadaran rohani. Kami sebagai penganut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi, tentu kami fokus dalam eksplorasi bagian rohani dari diri kita. Namun karena itu sifatnya terlalu teknis dan terkait dengan ritual kami, jadi kami mencoba untuk menjelaskan secara umum itu agar mudah dipahami. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara ruhani, ruhani adalah sebuah entitas dari alam qadim. Karena sifatnya qadim, maka ia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dapat didefinisikan dan dideskripsikan di alam realitas ini. Sehingga kalau ada ustadz-ustadz yang menyatakan bahwa ruh punya nama, bahwa ruh itu punya silsilah, bahkan sampai terjadi perdebatan ruh itu makhluk atau bukan, itu artinya beliau-beliau itu belum mengenal ruh, karena ruh itu adalah ada di alam qadim, jadi tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Nah, untuk memasuki alam tersebut, karena alam tersebut berada di dimensi yang lebih tinggi, maka kita harus melampaui alam rasionalitas. Jadi sederhananya dapat kami sampaikan bahwa ketika kita di tarekat itu menjalankan laku ruhania sampai pada titik tertentu, di prinsipnya begini, untuk melampaui memasuki alam ruhani tersebut, maka seluruh aktivitas yang sifatnya jasmania, baik jasad kasar maupun jasad halus, itu sampai kepada titik tertinggi, sampai mentok di titik 100%, sehingga setelah itu misalnya akal itu sudah tidak mampu menjangkaunya lagi, jadi sudah melampaui batas rasionalitas. Demikian juga rasa juga sudah melampaui batasan itu. Misalnya saya sendiri, ya, ini kira-kira lebih mudah dipahami. Saya masuki alam itu ketika rasa sakit saya yang luar biasa, yang melampaui batas yang bisa saya rasakan, maka saya terbimbing masuk ke dalam alam tersebut. Namun sekali lagi kami hati-hati juga, hati-hati bahwa ketika masuk alam tersebut bisa juga kita sesungguhnya masuk ke alam bawah sadar. Maka itu kita perlunya guru mursyid yang waris, yang bisa membimbing kita. Karena
sama-sama masuk alam di luar kesadaran rasionalitas, kita bisa masuk ke alam bawah sadar. Dan bisa juga terbimbing masuk ke alam atas sadar. Bedanya seperti apa? Kalau masuk alam bawah sadar, kita masih berkelindan dengan hasrat-hasrat kita. Misalnya, mohon maaf ini ya, ingin sakti, ingin jabatannya naik, ingin karirnya bagus, itu kan hasrat-hasrat kita. Berarti itu bukan alam ketuhanan, jadi itu bukan gelombang mutlak. Itu dipastikan Anda masuk ke dalam kesadaran bawah sadar. Jadi tolong dihindari itu. Kalau ingin karirnya bagus, kemudian hartanya banyak, popularitasnya moncer, ya mending pakai rasional itu daripada memakai hal-hal seperti itu tetapi tidak paham gitu. Nah, ketika kita naik ke dimensi alam di atas sadar, maka di sana itu sudah tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi hasrat, maka seluruh entitas diri kita itu dilepaskan. Itu yang disebut dengan fana. Tetapi kita kadang-kadang orang yang menceritakan terlalu heboh itu. Padahal peristiwa itu ya peristiwa sederhana saja. Bahkan kami-kami itu kadang-kadang ya tidak disadarinya bahwa kita sudah naik dimensi lebih tinggi dari yang semula. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika kita dengan treatment tertentu, kita sampai melampaui batas logika kita, batas rasa merasa kita, batas jasad kita, bisa rasa sakit, rasa pedih, dan sebagainya. Itu batas itu terlampaui, maka kita akan masuk ke dalam kesadaran baru. Itulah yang namanya teknik kuantum. Jadi kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, ketika kita naik ke dimensi yang lebih tinggi, maka ruhaniah kita itu naik, kesadaran kita naik. Karena ruhani kita itu lebih tinggi dimensinya, maka jasad ini akan terbawa, akan mengikuti kesadaran rasional kita, kesadaran emosional kita juga naik. Jadi demikian juga seterusnya itu, sampai istilahnya adalah kita kuantum sampai ke level 7 itu. Bagaimana penjelasannya di alam dunia ini? Sebenarnya sederhana saja gitu. Ketika katakanlah ketika kita melampaui satu dimensi kuantum gitu. Jadi yang dulu itu mudah marah, kemudian mudah kecewa, itu ketika dimensi ruhaniah kita naik, maka di alam dunia dia akan terbawa, dia rasa marahnya hilang, rasa sedihnya hilang gitu. Kemudian naik lagi rasa egonya, kemudian dihilangkan, terus itu naik-naik sampai pada titik tertentu kita sudah merasa bahwa diri kita itu sudah bukan siapa-siapa lagi. Itulah yang namanya fana yang sesungguhnya itu. Diri kita ya hanya seonggok mayat hidup, terserah diperjalankan oleh yang maha memperjalankan. Tetapi ini bukan berarti kita itu sebagai kaum fatalistik gitu, karena akal kita masih bisa bekerja, tetapi tanpa presensi, tetapi tanpa emosional kita. Jadi benar-benar itu terbimbing. Jadi sudah dalam tataran operasional, dalam tataran implementasi, maka kami ini sudah tidak ada cita-cita intinya itu. Tetapi tetap hidup sebagaimana biasa. Ya saya juga hidup seperti ini juga gitu. Yang ada adalah menjalankan visi dan misi yang diperintahkan oleh guru mursyid kami. Karena guru mursyid kami itulah yang telah bersambung ke dalam sistem wasilah. Nah, ketika kita presisi sekali dengan guru mursyid, sesungguhnya kita ya sama juga. Jadi, sebagaimana
arus listrik gitu, sebagaimana frekuensi. Ketika kita sudah tune in, sudah tersambung, sudah terhubung, ya sudah sama itu. Kita mau nyolokin listrik di steker yang mana, itu ya sama aja dimanapun itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi kembali kami mencoba untuk menyimpulkan agar pemahaman kita komprehensif, bahwa manusia itu terdiri dari jasad kasar dan jasad halus, dan jasad halus itu menghasilkan naluri, kemudian akal rasional dan emosional. Itu yang berkelindan dengan ruhani, maka itu menghasilkan diri atau nafs. Kemudian hasil dari interaksi tersebut, kita bisa masuk ke dalam kesadaran di bawah alam bawah sadar, bisa kita ada dalam kesadaran rasionalitas, dan kita bisa naik dalam kesadaran di atas alam sadar. Itulah kesadaran ruhani. Kesadaran ruhani secara mudah juga dapat diamati dari apa yang kita lihat, fenomena-fenomena yang ada di alam lahiriah, alam zahiriah ini. Karena rumusnya sederhana. Metafisika adalah fisika di alam meta. Jadi ruhani itu adalah metafisika, maka kita sesungguhnya bisa memahami dalam perspektif fisika. Kemudian kalau kita mengikuti hukum Tesla bahwa semesta itu simetris, jadi di alam yang metafisika pun simetris dengan alam fisika. Alam di makrokosmos itu simetris dengan alam di mikrokosmos itu. Penjelasannya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi bagaimana ketika ruh terlepas dari jasad, dia berada di alam mana, dan dia seperti apa keberadaannya. Ikuti channel Bahmun Ajab Karimullah. Billahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.